Ya, buat teman-teman semua tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Ya, kemarin saya lihat video statement seorang anggota Dewan dari PDI Perjuangan yang sudah 5 periode jadi anggota DPR. Yang berangkat dari partai yang kita kenal semua sebagai partai yang lahir dari rakyat kecil. Melontarkan pernyataan yang menurut saya mencederai ketulusan rakyat kecil dalam berhimpun, bersatu, menyuarakan demokrasi. Ya, Bang Trimedia Panjaitan. Tepatnya, Bang Trimedia ini bilang kalau gemuruh kehadiran relawan saat ini, duitnya dari mana? Secara spesifik, Trimedia menyebut Ganjaris. Dan kebetulan saya adalah salah satu yang pernah berjuang di awal mendirikan Ganjaris bersama sahabat saya Eko Kuntadi, maka selayaknya saya bicara. Bang Trimet yang budiman. Abang sehat. Ya, kita mundur ke belakang, Bang. Bagaimana tahun 99 ketika PDI Segi Lima bermetamorfosis menjadi PDI Perjuangan. Abang pasti masih ingat. Hampir di setiap pojok desa senusantara berdiri kokoh posko-posko banteng, Bang. Apakah Bang Trimet waktu itu juga bertanya, keliling ke posko-posko itu, uangnya dari mana? Ya, juga lihat saat itu, Bang. Semangat rakyat yang tadinya terkungkung karena arogansi Ormas Golkar saat itu, seolah ingin merasakan kebebasan. Maka berduyun-duyun berpartisipasi, masyarakat bersiap pesta demokrasi, pemilu langsung pertama. Keluarga saya termasuk yang ikutan turun ke jalan memberi apa yang kita mampu beri. Berpartisipasi demi perjuangan PDI Perjuangan waktu itu. Tanpa diminta, tanpa dikomando. Kami berpartisipasi tanpa pamrih kecuali PDI Perjuangan harus menang. Apa Bang Trimet saat itu tanya juga kepada kelompok-kelompok yang berjibaku di lapangan? Uangnya dari mana? Enggak kan ya? Nah, semangat itu yang saat ini kami punya, Bang. Semangat ingin mencari penerus Pak Jokowi. Semangat tanpa beban. Kecuali kami hanya ingin Indonesia bebas dari intoleransi, radikalisme, dan juga terorisme. Ini saja. Kami nggak harus jadi anggota DPR sampai 5 periode dulu untuk bisa turun tangan semampunya membantu perjuangan. Nggak harus menjilat atasan untuk berjuang mencari penerus Pak Jokowi. Nggak harus menghina dan melecehkan relawan hanya untuk dicatat sebagai rakyat yang peduli kepada akal waras, mencari siapa yang pantas sebagai pemimpin kami pasca Pak Jokowi. Konten kali ini memang keras. Sekeras tekad orang-orang yang saat ini ingin mengabdikan sedikit waktu mereka menjadi relawan. Relawan yang memang hadir karena kehendak masing-masing. Bukan relawan yang dibentuk oleh oligarki partai dengan iming-iming. Kami cuma ini, Bang, cuma relawan. Terpaksa harus bicara. Karena kami merasa tidak salah dukung orang. Kami mendukung figur yang itu adalah kader berprestasi dari partainya Bang Trimet. Kenapa kami dilecehkan dan sangat menyakitkan? Kalau Bang Trimet memang nasionalis sejati harusnya paham kekhawatiran kami. Kenapa sampai kami mencari sosok yang kami yakini adalah benteng terakhir tegaknya Pancasila setelah Pak Jokowi Purna. Yang kami yakini mampu melaksanakan keberlanjutan apa yang Pak Jokowi telah dengan baik tancapkan selama 2 periode ini. Bang Trimet kan seorang abang-abang dari Medan maksudnya. Maksud saya, Bang Trimet kan sudah sangat hafal bagaimana DPR itu. Bahkan pintu masuk, pintu keluar, jendela mana yang agak miring, genteng mana yang bocor, pasti Bang Trimet hafal, pasti sangat tahu. Di DPR sana kan udah, ya iyalah, 25 tahun jadi anggota DPR, pasti sudah tahu banget, sudah hafal. Sekarang kalau komposisi ideologi para anggota Dewan sekarang, Bang Trimet hafal nggak? Tahu nggak? Komposisi ideologinya. Kalau sampai komposisi kanan lebih banyak dibanding yang tengah atau bahkan yang ke kiri, siapa yang khawatir? Kami, Bang. Rakyat kecil, para pemilihmu dan pencoblos partaimu. Saat ini saja berkeliaran ormas pakai baju hijau putih mirip daun keladi,
dengan bebas teriak-teriak ganti demokrasi Pancasila dengan sistem khilafah, abang kemana? Khawatir nggak bang? Santuy aja kan bang? Nah, kami rakyat jelata ini kepikiran tiap hari bang. Gimana kalau anak-anak kami ikutan ormas bodoh itu? Gimana kalau sebagian orang di DPR ternyata permisif atau oke-oke saja dengan ormas seperti itu? Kepikiran nggak bang? Woi bang, kepikiran nggak? Bukankah undang-undang tentang larangan komunis sudah lama ada? Tapi undang-undang pelarangan orang memasarkan sistem khilafah di Indonesia khususnya harusnya juga wajib ada. Dan itu jadi tugas ente kan bang. 25 tahun di Senayan ngapain aja bang? Masa untuk melawan debat Eko Kuntadi, abang harus jadi anggota Dewan 5 periode dulu? Kasihan Eko Kuntadi bang, nunggunya lama. Ya, saya cuma mau bilang sama Bang Trimet, dengerin bang, dengerin. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, temannya Eko Kuntadi. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, apa kabar sobat oposan semua? Hari ini kita sedikit minggir dan jadi oposisi dari Trimedia Panjaitan, tokoh anggota Dewan dari PDI Perjuangan yang kemarin punya statement yang saya duga melecehkan relawan. Komentar yang seolah bertanya ke Eko Kuntadi di konten YouTube-nya Karnil Ilyas itu memang seolah menggiring opini bahwa relawan, khususnya relawan Ganjar Pranowo, adalah relawan bayaran. Nah, jadi dalam persepsi Trimedia, budaya yang ada di partai atau yang sering dia lakukan seperti yang dia bilang sendiri di konten itu sama dengan situasi yang ada di kerelawanan. Mungkin ada relawan yang seperti itu, tapi tidak di relawannya Ganjar. Dia bilang sendiri, pendek kata, bahkan untuk nyalek saja, dia harus bayari para pencoblosnya. Ya, kalau itu sih ya silakan saja ya. Kan jadi tahu kita gimana caranya dia sampai bisa 5 periode. Ya, dia sebagai seorang anggota dewan dia ngaku sendiri. Tapi begini loh maksudnya. Memang nggak habis pikir ya, kecuali Trimedia ini nyinyirin relawan yang mendukung tokoh pendukung ormas radikal misalnya. Relawan yang mendukung politisi yang menghina partainya misalnya. Atau relawan yang jelas-jelas cuma memanfaatkan duit figur yang diusung yang kebetulan tajir melintir misalnya. Itu sih saya juga mau ikutan kritik. Tapi kan Trimedia Panjaitan ini seolah merendahkan relawan yang mendukung kader dari partainya sendiri. Bahkan relawan kawannya sendiri. Oke, dalam politik tentu kita tahu, nggak ada kawan sejati, yang ada tentu kepentingan yang abadi. Apa kepentingannya Trimedia menyerang relawan Ganjar? Berharap kami ini simpati ke dia? Atau berharap relawan mundur dari niat tulus untuk menyuarakan hak politik? Nanti dulu bang, kita ngopi dulu. Tarik ke Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Jujur saja ya, inspirasi relawan itu sedikit banyak adalah karena kami mengagumi Bu Megawati. Seorang yang dulu seolah diremehkan oleh Orde Baru, ternyata punya kemampuan luar biasa untuk bangkit melawan oligarki Orde Baru waktu itu. Kekuatan dan keteguhan hati Bu Megawati sebagai ibu bangsa adalah inspirasi kehadiran relawan nasionalis saat ini. Kami mencintai Indonesia, kami menyukai dinamika politik, tapi kami bukan politisi. Apalah kami adalah kelas sudra dalam perpolitikan Indonesia. Kami rakyat jelata yang cuma pengen Indonesia menjadi lebih baik, semakin baik di tangan orang yang baik. Ganjar Pranowo mungkin adalah kader yang tidak diinginkan Trimedia untuk menjadi penerus Pak Jokowi. Boleh saja, itu hak Anda suka atau tidak. Tapi juga ada hak rakyat jelata ini untuk ikut menentukan masa depan negara ini. Karena kami selama ini adalah objek politik, Om. Tinggal diam, tahu-tahu dikasih paketan pasangan capres yang boro-boro pada ujungnya mikirin kami. Rakyat punya hak politik, ikut serta menentukan masa depan Indonesia. Caranya bagaimana? Ya bersuara, bersikap dengan cara yang murah, mudah, meriah, dan sumringah.
ikut jadi relawan dengan sisa waktu yang kami punya dan bergerak minimal lewat sosial media. Bang Trimet paham lah. Perlu uang besar buat kegiatan sederhana tapi penuh makna ini? Enggak lah. Karena relawan itu banyak dan ada juga 1-2 yang punya uang lebih lalu mentraktir yang lain buat misalnya kumpul-kumpul di warung. Lalu kami siapkan makanan untuk kawan-kawan kami yang membutuhkan. Ini namanya partisipasi kelas teri tapi masif. Itulah kekuatan kami. Terlihat kecil tapi saat ini jumlah relawan Ganjar total sudah melebihi 500.000 seluruh Indonesia. Mengerikan ya Bang? Saya tidak hanya membela Eko Kuntadi sahabat saya membela akal waras kawan-kawan saya, para relawan di luar sana dari arogansi politikus yang dulu pernah saya kagumi. Indonesia ini bukan punya segelintir politisi. Indonesia ini punya 275 juta kepala yang bisa saja saat ini mayoritas keinginannya sama, yaitu saya ingin Ganjar Pranowo menjadi penerus Joko Widodo. Salam beletak. Merdeka! Tarik ke Bambang! Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo.